termasuk dari 5 fondasi Thariqah Qadiriyah sebagaimana yang termaktub di dalam kitab Tafsir Khatir karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Miftahus Sudur karya Syekh Ahmad Syahid wa Fatahil Arifin. Hifzul hurmah itu ada 2 macam. Yang pertama, hifzul hurmatillah, menjaga kehormatan Allah. Dan yang kedua, hifzul hurmatil abdi, menjaga kehormatan hamba. Imam Junaidi mengatakan tasawuf itu menjaga kehormatan di depan Allah dan menjaga adab di depan makhluk. Man hafizah hurmat Allah, hafizallahu hurmatan. Barang siapa yang menjaga kehormatan Allah, maka Allah akan menjaga kehormatan. Dalam pandangan sufi, kehormatan Allah itu ada 3 macam. Yang pertama, hurmatul awamir, menjaga kehormatan perintah-perintah Allah. Ya, seperti Allah perintahkan untuk sholat. Meskipun berat, ngantuk, sedang sibuk, apapun aktivitas kita. Apa yang diperintahkan oleh Allah, maka lakukan. Itu namanya hifzul hurmah. Kalau ditunda-tunda, itu berarti tidak mengenakan kepada Allah. Artinya, pagar hifzul hurmah jebol. Yang kedua, hurmatun nawahi, menjaga larangan-larangan Allah. Kalau Allah jangan bilang Allah melarang ghibah, maka diam, jangan mengerjakan. Meskipun ruh hewani kita berbisik, gak apa-apa, sedikit makan. Tapi orang yang menjawab, enggak, ini karya larangan. Itu mesti menjawab seperti itu. Ini adalah area larangan. Meskipun sedikit saja, tetap tidak. Yang ketiga, hurmatul qalbi, menjaga kehormatan hati. Hati itu adalah Baitullah. Hati itu adalah rumah Allah. Jangan sekali-kali mengotori hati dengan sifat-sifat mazmum, dengan sifat sombong, dengan sifat ujub, dengan sifat-sifat ria. Itu sama saja kalau kita mengotori hati kita dengan sifat-sifat buruk, mencoret-coret tembok Masjidil Haram. Kalau kita mencoret-coret tembok Masjidil Haram atau pintu Masjid Nabawi, kita coret-coret bagaimana? Begitu. Jadi orang yang mencoret-coret kolbuknya sama saja tidak menjaga kehormatan Allah. Sebab qalbul mukmin Baitullah, hati orang mukmin adalah rumahnya Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Jadi kalau kita hifzul hurmah kepada Allah, ya, itu kita akan merasa malu maksiat, sebab Allah selalu memperhatikan kita. Kalau kita menjaga kehormatan Allah, hafizallahu hurmatan Allah, menjaga kehormatan. Ini balasan. Balasan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Akan berapa macam dijaga oleh Allah ketika kita menjaga kehormatan Allah. Hurmatullah fitunya,
Allah akan menjaga kehormatan orang yang menjaga kehormatan Allah di dunia. Jadi orang yang menjaga kehormatan Allah, Allah akan jaga aib. Tidak akan dibuka aib orang tersebut yang menjaga kehormatan Allah di depan umum. Lisannya dijaga oleh Allah dari omongan-omongan kotor. Namanya dijaga dari dijelek-jelekin. Orang yang menjaga kehormatan di dunia. Yang kedua, balasannya hurmatun fil qalbi. Dijaga kehormatan hati. Hatinya dilarang oleh Allah, tidak dimasukkan was-was setan. Maka hatinya tenang, sakinah. Jadi dijauhkan rasa was-was, hatinya tenang dalam keadaan apapun. Ini adalah satu rizki yang semua. Sebab dia dijaga kehormatan kalbunya oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Dia selalu bukan keyakinan, satu kata. Dan yang ketiga, ganjarannya menjaga kehormatan Allah adalah hurmatul ilal makhluk. Dijaga kehormatannya di hadapan Allah. Janji Allah. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan bikin semua makhluk kepada sama dia. Jadi, siapapun yang takut kepada Allah, maka Allah bikin semua makhluk takut kepada guru dihormati muridnya, bapak dihormati anak tanpa minta. Ini dia. Sebab apa? Sebab Allah memberikan kemuliaan di depan. Dan yang keempat, hurmatun indallah. Dijaga kehormatannya di sisi Allah. Ini puncak. Maka orang yang dijaga oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu kehormatannya karena dia menjaga kehormatan Allah, Allah panggil ya ayyatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah ke sisi Tuhan dalam keadaan diridhoi dan merdeka. Jadi orang yang menjaga kehormatan Allah, dia nggak akan berani berbuat salah, berbuat korupsi meskipun 1 rupiah. Meskipun ada kesempatan. Jadi Allah jaga. Jadi Allah menjaga orang yang menjaga kehormatannya, maka dia akan diberikan anaknya menjadi anak yang soleh, soleha, derajatnya diangkat. Itu. Jadi kalau dia nggak berani korupsi meskipun 1 rupiah pun, walaupun bisa, walaupun ada kesempatan, maka 10 tahun kemudian dia akan mendapatkan kemuliaan. Anaknya jadi anak yang soleh, soleha, derajatnya diangkat oleh. Tapi orang yang merusak kemuliaan Allah dengan merendahkan bumi, dengan riba, maka akan dihancurkan oleh Allah. Tidaklah 1 bulan kemudian aibnya viral, kejelekannya terbuka di masyarakat. Itu dia. Jadi artinya sepandai-pandai bangkai ditutupi, pasti akan ketahuan. Ala yara anal insan layak bil maksiat kita layak bil. Tidakkah kita tahu? Tidakkah kita melihat bahwa manusia itu tidak akan menjadi kafir karena berbuat maksiat, tapi dia menjadi kafir karena meninggalkan berbuat.
Kalau kemaksiatan, itu artinya terpeleset, jatuh. Manusia tempatnya lupa, tempatnya salah. Mahal khata' wan nisyan. Seperti sholat, kadang-kadang kita suka telat, suka mengulur-ulur waktu. Lagi emosi, kadang-kadang kita memaki-maki orang. Kadang-kadang mata juga hilap, lihat yang haram-haram. Apalagi kalau ngeliat yang bening-bening, anteng banget nafsu. Nah itu nafsu menang tuh berarti. Hukumnya dosa. Hukumnya dosa. Tapi tidak langsung kafir. Kenapa? Karena hatinya masih bilang, Allah benar. Saya yang salah. Saya tak mampu untuk menjaga nafsu saya. Jadi, pagarnya tuh kalau kita sebut pagar, hifzul hurma masih berdiri. Cuma retak doang. Dalam hadis qudsi dikatakan, Taulam tuznibu la zahaballahu bikum wala ja'a biqaumin yuznibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfirullah. Begitu. Jadi artinya kalau kalian tidak berdosa, Allah akan melenyapkan kalian dan akan mendatangkan kaum yang berbuat dosa lalu istighfar, memohon ampun kepada Allah. Jadi kalau kata Abah, kita mah kotor dulu, salah dulu, baru bersih, baru benar. Jadi Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh lebih sayang kepada hamba yang kepleset, yang jatuh, lalu menangis daripada hamba yang ngaku, yang tidak pernah ngaku, tidak pernah salah. Jadi ngakunya nggak pernah salah. Jadi Allah lebih sayang kepada hamba yang kepleset, kepada kemaksiatan, lalu dia menangis, memohon ampun kepada Allah, daripada orang yang tidak pernah ngaku bersalah. Jadi, tarkul hurmah, meninggalkan rasa hormat itu adalah diibaratkan suatu pagar yang roboh. Ini beda dengan kepleset. Jadi, kalau pagarnya roboh, sengaja ngebongkar pagar. Namanya, ya, jadi tarkul hurmah itu ada 3 macam. Al-istifafu bil amri. Jadi ngeremehin perintah Allah. Seperti iblis meremehkan perintah Allah ketika Allah memerintahkan bersujud kepada Nabi Adam. Kalau kata orang yang remehin, sholat ntar juga gak apa-apa. Nah tuh, menunda-nunda waktu sholat. Dia mengatakan, entar dulu, tanggung. Allah Maha Pengampun. Allah juga Maha tahu. Begitu tuh. Itu jangan dianggap ucapan-ucapan remeh. Padahal di situ, Masya Allah. Sholat entar aja. Allah juga tahu. Allah juga Maha Pengampun. Ini namanya meninggalkan rasa hormat. Tidak punya rasa hormat. Maka pagar tersebut adalah dibongkar sendiri. Jadi namanya itu istighfaru bil amr. Menganggap remeh perintah Allah. Dan yang kedua, al-istihlalu lil haram. Menganggap perkara yang haram jadi halal. Tuh. Awas, hati-hati. Kenapa-napa makan riba sedikit. Semua orang juga begitu. Nyamain sama orang. Tidak boleh begitu. Nggak apa-apa, aku makan yang haram. Zaman sekarang mah, jangankan yang halal,
yang haram saja susah. Nah, ini ucapan seperti ini pada sesungguhnya meninggalkan rasa hormat. Luar biasa. Itu artinya tidak ngaku Allah. Hukumnya kafir. Dan yang ketiga, ada mulaya min Allah. Tidak tahu malu sama Allah. Maksiat terang-terangan. Zaman sekarang, ya aurat dibuka. Dimasukin ke medsos. Bangga. Diupload. Dia menantangin Allah. Itu namanya orang kufur. Luar biasa. Oleh karena itu, kita mesti bisa menjaga ucapan-ucapan. Jika lisan kita dililit dengan kalimat zikir, kalbu kita dibimbing oleh guru mursyid kita agar selalu dapat mengeluarkan isi hati yang betul-betul keluar, yang disaring dan kalbu kita, sehingga kita dijauhkan dari maksiat kepada Allah, dihindarkan dari meninggalkan muka hormat kepada Allah, dari berkah sekalinya semuanya salam Allah. Ya karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.